kudusmu sekarang. Aku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu memandang suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di
sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap
siapkan setiap hati kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Biar Kau memulihkan setiap motivasi hati kami malam hari ini. Seperti wanita yang mengurapi kami. Biar sampai akhir hidup kami, Kau dapati kami tetap setia. Kau dapati kami tetap mengasihi kami. Kau dapati setiap kami tetap menyembah Tuhan. Apapun keadaannya, apapun musimnya, hanya Yesus satu-satunya pusat penyembahan kami. Amin. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan jamur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan jamur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Seperti emas kemenyan jamur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya
Renungkan kebaikan Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia bersama saudara. Dia ada di dalam pergumulan saudara. Dia nyata, dia hidup. Tuhan, kami sadar kami ada di dalam dunia. Ada problem, masalah. Ada kesulitan, ada orang jahat, ada bencana, ada banyak hal yang mungkin tidak kami sukai sebagai manusia. Namun kami juga sadar Tuhan, bahwa dunia ini hanya sementara. Bukan hanya itu, kami sadar ada Tuhan yang lebih berkuasa atas segala yang ada. Tuhan yang ada bersama kami, yang saat ini juga ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama yang berkuasa, yang ajaib, yang mulia, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Saudara, setiap minggu, mungkin bahkan setiap hari, mungkin juga ada yang sehari 3 kali kita berdoa yang diajarkan Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Salah satu kalimat dikatakan bahwa jadilah kehendakmu di bumi di surga. Nyatanya sampai saat ini penyakit itu masih ada. Kesulitan itu masih ada, problem masalah itu masih ada, bencana itu masih ada. Orang jahat di sekeliling kita juga masih ada. Kenapa demikian saudara? Karena Tuhan mengajar doa Bapa kami memang bukan bermaksud untuk meniadakan itu semuanya. Bukan bermaksud untuk surga itu dibawa ada di bumi. Bumi ini menjadi surga. Namun kehidupan surga itu turun dan memenuhi kehidupan pribadi, lepas pribadi saudara dan saya. Katakan amin. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, kehidupan surga ada di dalam saudara dan saya. Amin. Saudara, malam hari ini saya kasih judul yaitu keyakinan yang benar membawa kemenangan. Keyakinan yang benar membawa kemenangan. Kita belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Daud. Ya, dia menulis satu pasal di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai ke 6. Saya bacakan untuk saudara. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Gak ada lagi yang ditakuti, gak ada lagi yang membuat Daud gemetar. Terus, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua hewan lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Keyakinan yang kuat, mereka sendiri lawannya Daud akan tergelincir dan jatuh. Itu keyakinan Daud. Terus
sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Terus satu lagi, satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyanyikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, ada dua tafsiran begitu saudara tentang latar belakang penulisan kitab Daud ini, Mazmur 27 ini. Yang pertama yaitu dikala Daud mau memperoleh tahtanya. Tetapi banyak rintangan di situ saudara, dikejar-kejar Saul, bahkan mau dibunuh, ya, difitnah dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang Yahudi, latar belakang penulisan ini yaitu pada saat Daud sudah agak tua, dia bersama-sama tua-tua, dia ikut maju berperang melawan bangsa Filistin. Ya. Di situ ada musuh orang Filistin yang besarnya, yang dikatakan manusia seperti raksasa. Ya. Dengan tombak yang sangat berat, yaitu 300 sikal tembaga, saudara ya. Dan tombak itu baru dan akan membunuh Daud, namun Daud diluputkan. Kalau saudara baca di 2 Samuel 21 ayat 16 dan seterusnya. Namun di situ ada yang menolong, yaitu anaknya Seruyah. Pada saat Daud diluputkan dari masalah, bangsa Israel, pengikut-pengikutnya di situ mengatakan, sudah kamu jangan berperang lagi. Jangan pergi lagi untuk berperang. Karena nanti kalau kamu meninggal, ya dikatakan begitu, saudara, tidak ada penerus, ya, keturunan bangsa Israel. Dikatakan demikian oleh pengikut-pengikutnya. Namun Daud tetap bersikukuh dan dia terus maju dan berperang. Dia melawan bangsa Filistin di Got, melawan bangsa Filistin selanjutnya di Gad. Dan 2 Samuel 21 ayat 22 dikatakan demikian saudara. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Jadi penulisan daripada Mazmur 27 ini dilatar belakangi dengan peristiwa ini tadi saudara. Bahwa Daud diluputkan dari orang-orang raksasa yang tidak sepadan dengan mereka. Muncullah namanya tulisan daripada Mazmur ini. Mengapa Daud sampai percaya sungguh-sungguh dan yakin bahwa musuhnya akan tergelincir? Mengapa Daud tidak takut? Mengapa Daud tidak gemetar? Mengapa Daud tidak mundur? Dikatakan mengapa Daud percaya sungguh-sungguh? Kembali kita baca di ayat yang keempat. Ada yang melandasi daripada keyakinan Daud. Apa itu saudara? Satu hal telah kuminta. Karena Daud yakin seyakin-yakinnya bahwa Daud telah berdoa. Katakan namanya. Seyakin-yakinnya bahwa Daud telah
dan sudah berdoa. Tolong dibuka terus slide-nya. Itulah yang kuingini, berbicara keinginan. Berbicara yang terus menerus. Hari ini punya keinginan, besok punya keinginan, bulan depan punya keinginan, berdoa, keinginan terus itu berjuang dan berjuang. Untuk apa saudara? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di dalam kepak sayapnya Tuhan. Diam di dalam kasihnya Tuhan. Diam di dalam perhatian Tuhan. Diam di dalam perintah Tuhan. Katakan amin. Diam di dalam firman-Nya Tuhan. Amin. Adam dan Hawa tinggal bersama dengan Tuhan. Dia dengan sengaja melanggar daripada firman Tuhan. Dan pada akhirnya dia diusir keluar dari Taman Eden. Dan hari ini kita ingat kembali Daud, kenapa dia tidak takut? Kenapa dia tidak gentar? Kenapa dia tidak mundur? Kenapa dia percaya yakin musuhnya kocar kacir kalau dikatakan demikian? Mengapa? Karena dia telah berdoa, telah meminta dan mengungkapkan keinginannya terus menerus tinggal di dalam rumah Tuhan. Amin. Di dalam kasih-Nya, di dalam kepak sayap-Nya, di dalam firman-Nya. Amin. Terus ayat keempat belum selesai. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Berdoa terus menerus. Minta pertolongan Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Berjuang. Untuk boleh tinggal di dalam rumah Tuhan. Melakukan firman-Nya. Sambil menikmati kemurahan Tuhan. Kalau Daud bisa, saudara pasti bisa. Amin. Berapa tahun yang lalu, anak saya masih kecil-kecil, saudara. Sangat kecil. Yang kecil masih playgroup. Yang paling besar masih SD kecil. Diizinkan Tuhan. Bukan kehilangan, saudara. Kalau kehilangan itu ada, tapi hilang. Tapi ini bukan kehilangan. Menanggung suatu kewajiban hutang yang sepeser pun saya tidak pernah menikmati. Selang 3 bulan, saya dapat kabar orang yang menipu saya adalah buronan dan uang tidak mungkin kembali. Sedangkan saya harus membayar orang lain walaupun sama sekali tidak ada perjanjian. Dia langsung kontak sama orangnya, tapi dia transfer ke saya transfer balik ke dia. Lutut saya lemas.
saya menghadap ke atas, Tuhan tolong saya. Selang berapa waktu saya berusaha untuk menjual segala yang ada. Dan satu hal, tinggal satu rumah yang harus saya lepaskan. Tidak ada yang lain. Hari berhari langsung orang dari Eropa datang. Pak, saya butuh uang. Saya butuh rumah. Usaha saya bangkrut di Eropa. Saya akan beli rumah Bapak. Saya beli cash. Bapak boleh tinggal selama 2 tahun. Saya persiapkan untuk pindah. Tidak ada yang tahu. Pembantu tidak tahu, anak tidak tahu bahwa saya menikmati rumah yang sama. Perabot yang sama. Fasilitas yang sama. Tapi sejatinya itu bukan rumah saya. Selang lanjut 2 tahun dia katakan, aku tidak jadi pindah Pak. 1,5 tahun dia katakan, aku tidak jadi pindah Pak. Saya tenang saudara. Saya bisa menikmati. Enggak sampai 2 tahun saudara. Saya diberi mujizat oleh Tuhan. Menemukan sesuatu rumah baru. Yang sama sekali saya tidak mengeluarkan uang. Dan hari berlanjut. Apa yang terhilang diganti oleh Tuhan. Amin. Ayat ke-6 terakhir. Saya mengajak saudara sama yang dilakukan Daud. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Saya ingin saudara yang letih lesu, berbeban berat, yang putus asa, yang tidak ada pengharapan, menghadap ke atas, hadapi persoalanmu di dalam Tuhan. Percaya, yakinlah. Dengan ucapan sorak-sorai, ucapan syukur, seperti malam hari ini, bermazmur bagi Tuhan. Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan mampu memberikan lebih daripada yang terhilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua yang hadir di tempat ini. Pulihkan Tuhan persoalan mereka. Sembuhkan yang sakit. Dan hari ini hari pemulihan. Hari ini hari kemenangan. Ada Yesus bersama saudara. Ada Tuhan bersama saudara. Engkau menang. Engkau menang. Dan engkau menang. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes.
slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Come on, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Come on, sing. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name. What a beautiful name. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, oh my soul. Christ, my King. You're my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival, Lord. You have no rival, no equal, no equal. Now and forever, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Come on, sing like never before. Sing it like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Come on, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, never before, never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari tegapkan tanganmu di dada Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,